Untuk Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kepada pengguna jasa kami sampaikan tetap berhati-hati, terus untuk kendaraannya terus diperhatikan. Kondisi penumpang cukup ramai lah dan peningkatannya cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tenggara Padang. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh pengguna jasa angkutan darat, khususnya AKDP di wilayah Kepulauan untuk mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian. Arus mudik Natal di tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandara Beto Ambari mengalami lonjakan signifikan. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 26 Desember 2025 bersama saya, Bung Zuda. Kita ke berita yang pertama. Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh pengguna jasa angkutan darat, khususnya AKDP di wilayah Kepulauan untuk mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian seiring meningkatnya aktivitas penumpang dan kendaraan di sejumlah terminal. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Kepada pengguna jasa kami sampaikan tetap berhati-hati, terus untuk kendaraannya terus diperhatikan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh pengguna jasa angkutan darat, khususnya angkutan kota dalam provinsi AKDP, untuk mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian selama perjalanan di momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Imbauan tersebut disampaikan Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Kepulauan di Subsultra, Muhammad Asrin, seiring meningkatnya aktivitas kendaraan dan penumpang di sejumlah terminal wilayah Kepulauan. Menurut Asrin, di Subsultra telah mendirikan posko pemantauan di terminal-terminal sejak 18 Desember hingga 5 Januari 2026. Posko ini berfungsi memantau lonjakan arus penumpang AKDP sekaligus mencatat data harian kendaraan dan jumlah penumpang. Kepada pengguna jasa kami sampaikan dalam Nataru tetap berhati-hati, terus untuk kendaraannya terus diperhatikan pada saat sebelum berjalan diperiksa, dicek kelengkapannya, dicek kelayakannya fisiknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain pemantauan arus dan peningkatan penumpang, di Subsultra juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau checkpoint di terminal-terminal. Petugas mengarahkan pengemudi agar berkendara dengan aman, sekaligus memeriksa kondisi fisik dan kelayakan kendaraan sebelum beroperasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan penumpang dan memastikan keselamatan selama perjalanan. Anggota memeriksa kendaraan layak jalan. Selain mereka juga checkpoint di terminal, kendaraan-kendaraan juga itu kita adakan kegiatan-kegiatan seperti kita memeriksa dia punya kelayakan kendaraannya. Itu yang kami lakukan di terminal-terminal. Mudah-mudahan kegiatan Nataru tahun ini bisa berjalan sukses, aman, dan tidak ada kita bisa tekan itu angka kecelakaan. Itu yang kita harapkan. Sejumlah terminal tipe B yang menjadi fokus pemantauan UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Kepulauan di Subsultra, diantaranya Res Area Waromusio, Terminal tipe B Lakologou Kota Bau-Bau, Terminal tipe B Wasaga Pasarwajo, dan Terminal tipe B Kabupaten Buton Tengah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Saudara, Bupati Buton Alvin Nakawijaya Putra bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Buton melaksanakan patroli pengamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Katitmas selama perayaan ibadah Natal di tahun 2025. Patroli dilakukan dengan menyambangi sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Buton untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan aman, nyaman, dan hikmat. Bupati Buton juga menegaskan kehadiran pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri maupun juga instansi terkait merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Ia juga menekankan bahwa Natal merupakan momen keagamaan yang sakral sehingga perlu dijaga bersama. Sementara itu Polres Buton dan Kodim setempat menyiagakan personil
personil pengamanan di setiap gereja sebelum dan juga selama maupun setelah ibadah Natal. Dengan dukungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas, dan hasil patroli menunjukkan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan juga tetap kondusif. Forkopimda Kabupaten Buton pun juga mengimbau masyarakat terus menjaga kerukunan, saling menghormati maupun juga berperan aktif untuk menciptakan suasana damai hingga menjelang pergantian tahun 2025. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Arus mudik Natal di tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandara Beto Ambari Bau-Bau mengalami lonjakan signifikan. Jumlah penumpang tercatat meningkat hingga lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Terkait hal ini, Afriansah melaporkan. Kondisi penumpang cukup ramai lah dan peningkatannya cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru di Bandara Beto Ambari Bau-Bau mengalami lonjakan signifikan. Jumlah penumpang tercatat meningkat hingga lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Koordinator Teknik Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli mengatakan antusias masyarakat menggunakan transportasi udara tahun ini sangat tinggi. Kondisi penumpang cukup ramai lah dan peningkatannya cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari data penumpang yang ada, kalau kita bandingkan itu misalnya di tahun 2024 dengan 2025 sekarang itu di atas 50% mungkin jumlahnya. Artinya kalau misalnya 5.000 penumpang di tahun 2024, di tahun 2025 ini kurang lebih 11 ribuan lah. Berdasarkan data Posko Nataru Bandara Beto Ambari periode 18 hingga 24 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.237 penumpang berangkat dari Bau-Bau. Sementara itu, jumlah penumpang yang tiba mencapai 1.260 orang. Tingginya minat penumpang ini, kata Fadli, membuat tingkat keterisian kursi pesawat mencapai angka di atas 95%. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, tiket pesawat untuk rute Makassar Bau-Bau maupun sebaliknya selalu habis terjual. Saat ini, mobilitas udara di Bandara Beto Ambari dilayani oleh maskapai Super Airjet secara reguler dan Wings Air dengan jadwal yang menyesuaikan kondisi lapangan. Terkait ketepatan waktu, Fadli menyebutkan operasional penerbangan sejauh ini tergolong lancar. Melihat grafik penumpang yang terus meroket, pihak bandara berharap ada dukungan dari pemerintah daerah untuk penambahan jadwal penerbangan. Idealnya, rute Bau-Bau Makassar bisa dilayani 2 kali sehari guna mengakomodasi permintaan pasar yang tinggi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH berkolaborasi dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG melaksanakan aksi penanaman 100 pohon di kawasan Kota Mara Kamis kemarin. Kegiatan penghijauan ini dihadiri langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, didampingi Ketua TP PKK Kota Bau-Bau Siti Aryati Yusran, PLT Kepala DLH Amiruddin, perwakilan manajemen PLTMG maupun juga melibatkan masyarakat dan komunitas lingkungan. PLT Kepala DLH Kota Bau-Bau, Amiruddin, juga menjelaskan penanaman 100 pohon ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan dan juga sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Adapun jenis pohon yang ditanam meliputi pucuk merah, ketapang mini maupun juga melati. Yang menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan PLTMG melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang juga diwujudkan dengan bantuan 1 unit motor dan juga untuk mendukung pemeliharaan kawasan Kota Mara. Sementara itu, manajer unit PLTMG Bau-Bau Sigit Purnomo menyampaikan bahwa aksi penanaman pohon tersebut merupakan bagian integral dari komitmen CSR perusahaan terhadap lingkungan maupun juga masyarakat. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh pengguna jasa angkutan darat, khususnya AKDP di wilayah kepulauan untuk mengutamakan keselamatan maupun kehati-hatian. Arus mudik Natal di tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandara Beto Ambari mengalami lonjakan signifikan. Pendengar, demikianlah Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.